Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok narkoba, yang dimana pada video kali ini kami akan membahas mengenai narkoba. Nah, adapun anggota kelompok kami yakni sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia dengan NIM 1900283. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sidik dengan NIM 1906155. Perkenalkan, nama saya Nada Syifa Sultanah Yunisa dengan NIM 1909508. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Isnaini Haryadi dengan NIM 1904498. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitriata Ramadhani dengan NIM 1900993. Lalu, adapun tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penyimpangan sosial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wilodati MSI. Penggunaan nafza saat ini marak terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya di lingkungan entertainment Indonesia. Sudah banyak kasus-kasus yang membuktikan bahwa selebriti tanah air terbukti menggunakan obat-obatan terlarang. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut. Secara umum, narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya yang dikenal dengan istilah psikotropika. Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu naurkon, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yakni bahan atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak, susunan syaraf pusat, yang disebut dengan psikoaktif dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional, dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan terhadap narkoba tersebut. Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Narkotika diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika pada tahun 1988. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahaya atau dampak yang dapat ditimbulkan apabila seseorang mengkonsumsi narkoba. Nah, bahaya narkoba yang ditimbulkan akibat memakai narkoba menurut efeknya yakni ada 4. Nah, yang pertama yakni halusinogen. Efek dari penggunaan narkoba ini bila dikonsumsi dengan dosis tertentu dapat menyebabkan seseorang berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Contohnya seperti kokain dan LSD. Lalu yang kedua ada stimulan. Nah, efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat daripada kerja biasanya. Dan biasanya mengakibatkan seseorang menjadi lebih bertenaga untuk sementara waktu. Dan juga cenderung membuat seseorang lebih merasa senang dan gembira untuk sementara waktu juga. Yang ketiga ada depresan. Efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa lebih tenang dan bisa membuat pemakai tidur bahkan tidak sadarkan diri. Contohnya seperti putau. Nah, yang terakhir ada adiktif. Seseorang yang pernah mengkonsumsi narkoba biasanya merasa ingin lagi dan ingin lagi, karena zat yang terkandung dalam narkoba biasanya cenderung membuat seseorang merasa pasif. Karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf di dalam otak. Contohnya seperti ganja, heroin, dan putau. Di sini saya akan menjelaskan cara mengantisipasi bahaya dari narkoba. Mungkin terdapat banyak ya cara untuk mengantisipasi bahaya dari narkoba itu sendiri. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana sih caranya kita untuk mengantisipasi bahaya dari narkoba itu sendiri. Yang pertama, dari dalam diri kita sendiri, bahwa kita harus senantiasa mencintai dan mensyukuri hidup sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang tentu saja memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing.
Kembangkanlah hal-hal yang positif dan sadari serta tinggalkan hal-hal yang negatif. Apabila kita dilanda suatu permasalahan, maka hadapi dan pecahkan masalah tersebut. Bukan dihindari, apalagi melarikan diri kepada penyalahgunaan narkoba. Komitmen adalah salah satu cara ampuh untuk menghindari ajakan dari teman untuk mengonsumsi narkoba. Katakan tidak apabila kita diajak oleh teman untuk mengonsumsi narkoba. Lalu yang kedua, faktor eksternal, yaitu peran dari orang tua. Orang tua harus senantiasa memantau perkembangan anaknya. Motivasi teman sebaya juga merupakan satu hal yang cukup bisa digunakan dalam mengantisipasi bahaya narkoba. Karena tentu saja, teman yang baik adalah teman yang memotivasi kita terhadap hal-hal yang positif. Cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat luas, dan juga tempat kerja, yaitu melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi dengan memanfaatkan berbagai media, baik antar individu, media massa cetak, ataupun media massa elektronik. Dalam kasus yang akan kami bahas kali ini yaitu selebriti yang cukup menggembarkan tanah air, yaitu Lucinta Luna, yang tertangkap polisi terkait kasus narkoba pada 11 Februari 2020 di apartemen Tamrin City, Jakarta Pusat. Dalam penangkapannya, polisi berhasil mengamankan psikotropika berjenis tramadol dan Riklona, serta beberapa butir ekstasi. Berdasarkan hasil tes, Lucinta Luna dinyatakan positif mengonsumsi zat psikotropika. Atas perbuatannya, Lucinta Luna divonis hukuman 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kemudian, ia dinyatakan bebas bersyarat sebagai bagian dari program asimilasi COVID-19 pada Februari 2021 lalu. Pergaulan yang terbilang tidak sehat menjadi faktor awal artis Lucinta Luna mengonsumsi narkoba. Kemudian, seiring berjalannya waktu, di mana ia kerap mendapatkan hujatan dan cacian yang tiada hentinya, ia juga merasa terbantu oleh obat-obatan tersebut. Setiap hujatan yang ia terima melalui media sosial maupun media berita lainnya membuat dirinya semakin merasa tertekan, sehingga penyalahgunaan narkoba seakan-akan menjadi jalan yang tepat untuk melalui berbagai hal yang ia rasa menyiksa. Ia merasa lebih tenang dengan penggunaan narkoba tersebut. Namun, ia sendiri juga menyadari bahwa hal tersebut merupakan hal yang salah karena ia tidak menggunakan anjuran dokter, di mana hal ini obat-obatan tersebut tentu terbilang disalahgunakan. Sejalan dengan teori pergaulan berbeda yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, ia berpendapat bahwa penyimpangan dapat bersumber dari pergaulan dengan sekelompok individu yang telah menyimpang. Penyimpangan ini diperoleh dari adanya proses alih budaya. Dalam hal ini, lingkungan pertemanan Lucinta Luna merupakan lingkungan yang buruk dan kerap melakukan penyimpangan, sehingga beresiko tinggi bagi Lucinta Luna untuk terpengaruh sebagai pengguna penyalahgunaan narkoba juga. Pertemanan yang kerap melakukan perilaku penyimpangan serta faktor kondisional lainnya terus mendorong artis Lucinta Luna untuk kerap menggunakan obat-obatan terlarang. Kesimpulan dari penjelasan mengenai narkoba yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, dipasok, diproduksi, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan umum. Cara agar tidak terjerumus dari bahaya narkoba adalah bisa dimulai dari diri sendiri, yaitu mencintai dan mensyukuri hidup sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Temu, kenali, dan kembangkan daya, minat, bakat, serta hobi. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Temui, kenali kelebihan dan kekurangan tersebut, kembangkan hal yang positif dan sadari, serta tinggalkan hal-hal yang negatif. Pencegahan dari sisi orang tua, yaitu dimulai dari peran orang tua yang perlu memantau perkembangan anak, bisa dengan berkumpul, berbincang-bincang selama 15 menit setiap harinya. Mendapatkan motivasi dari teman sebaya, lingkungan, tempat tinggal, di mana kita tinggal, di situ kita juga akan mendapatkan pembelajaran baik yang bersifat positif maupun negatif. Semua itu tergantung dengan kondisi lingkungan di mana kita tinggal. Dengan demikian, mulai dari diri sendiri,
orang tua, pemerintah, dan masyarakat harus berperan dan menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga anak-anak dan remaja akan terhindar dari bahaya narkoba dan dapat menyelamatkan bangsa ini dari bahayanya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.